Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aduh, ini jatuh nih bunga saya. Nah, ini ada begonia nih jatuh. Aduh, nah, apa namanya? Udah apa nih? Udah kebesaran bunga daripada pot, cuma memang nggak sempat ya teman-teman YouTube untuk merepotting, ganti potnya secara ulang. Aduh, nah ini ya teman-teman YouTube ya, saya mau sharing ya ke teman-teman YouTube keladi saya yang telah mengalami dorman ya. Jadi ini ada cat tumpah. Kalau di awal teman-teman YouTube pernah sudah ikutin channel saya, itu tahu ya ada keladi cat tumpah saya yang daunnya berjumlah 7, tetapi terkena dorman sehingga dia mati. Tetapi untuk yang keladi ini saya tidak tidak saya cacah ya, karena bonggolnya sudah besar kali dan saya ingin mau lihat ini gimana perkembangannya kalau dia tidak dicacah. Dan kemudian ini ya, ada pinky boy saya yang kemarin juga sampai 5 daun yang besar-besar. Nah, setelah mengalami dorman, saya pindah pot dia menjadi pot yang lebih kecil ya. Ini cepat pertumbuhannya kembali, dan ini memang pun tidak dicacah. Jadi ini akan bakal 2 ya yang sudah nampak ini. Jadi nampak dia akan berdaun besar. Jadi fakta ya teman-teman YouTube yang saya dapatkan, ini yang dorman juga yang kemudian saya cacah ya. Udah banyak dia jadi keladi-keladi baru tumbuh ya. Memang gitu dia, kalau dorman dia harus segera kita ganti tempatnya, karena kadang dia tanahnya itu sudah kebanyakan zat asam, jadi makanya harus diganti. Ini juga ya, jadi yang kecil-kecil ini dia memang yang pernah hidup besar kemudian mengalami dorman dan saya cacah. Ada yang tidak dicacah dan dia sudah menghasilkan daun-daun baru juga yang cantik ya. Nah, teman-teman YouTube ya, jadi ini saya sebenarnya temanya kita ini mau perbandingan keladi yang dia jika dorman tidak kita ganti potnya dengan yang diganti potnya. Jadi inilah hasil yang diganti potnya, itu rata-rata cepat kembali tumbuh daun baru ya. Ini dia juga ini, kemudian yang ini juga walaupun tidak dicacah dan dicacah. Jadi ada 2 ya kemungkinan, dicacah dan tidak dicacah. Tetapi hasilnya itu memang setelah ganti pot baru, dia itu akan menghasilkan daun baru yang bagus, yang cepat, yang banyak. Nah, kalau cacah banyak. Nah, kalau nggak cacah nggak banyak, tapi dia akan menghasilkan banyak anakan. Berbeda kondisinya jika keladi saya buat ya. Ini adalah kondisi keladi saya yang duluan dorman, tetapi saya tidak mengganti tanahnya, dan keadaannya selama berbulan-bulan itu ya seperti ini aja gitu. Jadi dia tidak berkembang ya, dia tidak berkembang. Jadi keadaannya seperti ini aja. Jadi potnya rupanya ternyata penentu juga ya.
besar kecil potnya, kemudian tanahnya yang harus diganti, itu juga sangat berpengaruh bagi perkembangan keladi yang telah dorman itu gitu. Nah, ini juga kondisi dimana keladi dormannya tidak saya ganti pot. Jadi awalnya itu memang kan dia sudah sangat besar, tetapi ketika mengalami dorman habis dan kembali daunnya hanya seperti ini. Jadi kesimpulan saya ya, dari kejadian ini, kalau di kitanya kan itu sering mengatakan bahwa keladi itu suka dengan pot yang besar, tapi ternyata tidak ya. Ternyata saya rasa tidak, karena ada beberapa keladi yang saya buat tetap di pot kecil ya. Saya buat tetap di pot kecil itu daunnya tetap banyak, jauh lebih dia lama untuk mengalami dorman, sama seperti ini. Tapi mana dia yang saya langsung pindah ke pot yang besar ya, cepat besar seperti ini. Ini perkembangannya begini saja ya. Nah, setelah dorman juga saya nggak pindahin ya. Jadi ternyata ilmu baru yang saya dapatkan dari situ adalah bahwa keladi yang dorman wajib diganti potnya dan diganti tanahnya. Potnya harus lebih kecil. Nah, kalau kemarin kan sering orang bilang aglonema yang nggak boleh nggak boleh potnya besar, ternyata keladi juga nggak boleh potnya besar. Ini lihat nih, ini potnya kecil-kecil tapi daunnya besar. Dia lihat gimana pertumbuhan awalnya, jadi bukan karena potnya ya. Bagus-bagus. Malah yang sudah saya beri pot besar, nah seperti ini, bantut semuanya. Jika dia sudah mengalami dorman, susah kita untuk kembali menyuburkan seperti sedia kala. Sama seperti ini Juletekron saya. Pernah ya teman-teman YouTube lihat Juletekron saya yang aslinya, itu cantik banget. Nah, ini dia seperti ini. Jadi dalam merawat keladi, ternyata yang pertama bisa kita ambil pelajarannya adalah potnya harus kecil, tidak boleh besar. Kemudian jika dia mengalami dorman, maka harus dan wajib untuk mengganti ke tanah. Jadi biarin aja nih seperti ini. Ini besar nih, banyak besar ya. Potnya nggak begitu besar berbanding terbalik dengan yang ini. Ini potnya besar sekali, tetapi tanamannya kecil. Jadi ini semua akan saya ganti potnya ke yang lebih kecil, mengganti tanahnya supaya semuanya subur ya, supaya semuanya subur. Jadi saya ini mau melakukan sebuah gebrakan baru ya. Saya mendapat dari pengalaman saya sendiri. Nah, seperti ini, potnya kecil, dia besar. Bahwa keladi tidak suka potnya besar. Jadi selama ini salah banget ya yang bilang keladi itu harus di pot besar. Sama seperti ini, bantut nih teman-teman itu. Besar banget potnya. Jadi ini adalah paham-paham yang dulu ya, yang kita tidak ketahui. Ternyata setelah praktek di lapangan itu keladi itu harus berpot kecil, supaya kalau saya perkirakan ya dalam ilmu pasti bahwa keladi itu agar tumbuh dengan fokus dengan daun dan perkembangan lainnya, dia harus punya pot kecil supaya nggak terganggu dengan banyaknya tanah dan besarnya rumah yang dimilikinya. Oke ya teman-teman YouTube, semoga ini menginspirasi buat pelajaran bagi kita semua ya teman-teman YouTube. Dan jangan lupa sebelum saya akhiri video ini, teman-teman YouTube dukung terus channel ini, tetap
memberikan yang terbaik, informasi sesuai pengalaman ya. Terima kasih ya teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.